Sahabat Suara Sidoarjo sudah menemani kebersamaan kita jam 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Siang ini saya Tika Amsar masih lanjut menemani Anda. Kali ini kita akan masuk di program Dialog Kesehatan kerja sama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, siang ini di program Dialog Kesehatan kita akan berbincang bersama narasumber kita via Zoom ya. Saya tersambung via Zoom bersama Dr. Arif Rahman Nurdianto, Kepala Puskesmas Trosobo. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Apa Atika. kabar? Alhamdulillah baik. Ini lama ya kita. Ini baru ya kemarin ya. Baru 2 minggu loh. Rasanya lama. Wih, berarti kangen nih sama aku. Godain dokter siang-siang dok, biar refreshing ya, biar nggak stressing. Tapi kayaknya memang lagi tugas ya, lagi dinas ya itu. Ya, Pakai baju lagi apa tuh? Pelayanan. Pelayanan ya? Ini lagi masih habis pelayanan sih. Itu pakai apa itu? Masih. Kenapa? Itu pakai apa Stop. ini ya? Oh, enggak, kami sudah lepas tadi kan pakai terus kami lepas. Oh, oke. Ya, jadi agak gelap ruangannya sih. Kami Iya. nggak berani masuk ruangan saya sih, nggak bisa masuk ruangan karena belum bersih-bersih. Oke, baik. Iya deh, nggak apa-apa dok ya. Ini berarti sudah selesai pelayanan dan sekarang waktunya menyapa masyarakat Sidoarjo, warga Sidoarjo, pendengar sahabat Suara Sidoarjo. Siang ini kita nanti mau bahas tentang kiat bersepeda sehat selama pandemi ya, dok ya. Ya, betul. Ya. Nah ini yang Jadi, mungkin. kita cukup ya. Ya, Silakan gimana? dok. Iya silakan nih, kita mau bahas tentang kiat bersepeda sehat selama pandemi. Emang ada ya bersepeda terus jadinya nggak sehat gitu? Iya, karena ini kan bersepeda ini jadi pandemi juga ya. Jadi di seluruh dunia juga terutama Indonesia itu minat untuk bersepeda semakin tinggi dan harganya semakin mahal juga. Kemudian orang yang ingin bersepeda juga banyak, tetapi teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana kiat-kiat bersepeda yang sehat di kala pandemi. Karena kemarin ada kasus di daerah Blitar, kalau tidak salah juga itu satu klaster ya orang bersepeda itu. Nah, kiat-kiatnya seperti apa nanti coba kita bahas. Jadi kemarin saya buat suatu sedikit slide tentang yang saya ambil dari Institute for Transportation Development Policy ITDP Indonesia. Jadi nanti kita sampaikan beberapa kiat sehingga teman-teman saat bersepeda itu bisa tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Seperti itu Mbak Atika. Nah ini dia ya, yang selama ini mungkin bingung mau bersepeda tapi pakai masker terus gimana, bisa nafas gak sih gitu ya. Nah karena beda banget ya olahraga bersepeda kali ini dengan sebelum masa pandemi dengan yang setelah ada pandemi ini. Nah ini kita akan bahas dengan Dr. Arif ya pagi ini. Siang ini silakan yang ingin bergabung nanti boleh sharing juga, bisa di WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, DM atau inbox, atau juga bisa di kolom chat ya di YouTube. Nah dok, ini berarti kalau kita ngomongin tentang bersepeda, apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita berolahraga dengan bersepeda ini dok? Ya, jadi kalau saya ya, ini sebenarnya ada slide-nya nih Mbak, Oh nanti gitu. mungkin bisa dibagi ya, saya kirim ke Mbak Atika nanti ya. Oh di Tapi share nggak sekarang, nggak apa-apa sih. mau share screen kah? Di share screen boleh, bisa. Gimana? Maunya sih share screen, tapi pas nggak bawa laptop nih. Oh oke, baik. Di-share Nanti di WhatsApp saya. Instagramnya. Ya, di-share di Instagram aja nanti ya. Oke, baik. Oke, jadi kalau bersepeda itu kita harus yang pertama saat persiapan bersepeda itu harus ada kiat-kiatnya, prokesnya. Saat bersepeda, setelah saat bersepeda, saat beristirahat. Nah, itu tuh biasanya orang-orang buka masker terus rame-rame, nggak terkontrol ya. Karena euforia ketemu teman-temannya satu geng, akhirnya mereka lupa. Kemudian saat mengakhiri perjalanan di rumah itu harus ada protokol kesehatannya seperti itu.
Jadi nanti kita akan ada beberapa sesi nih Mbak ya. Jadi Iya. yang pertama kali saat persiapan bersepeda, yang pertama kita harus memperhatikan himbauan pemerintah dulu dan daerah mana yang aman dari COVID-19. Oh, Jadi kita oke. harus tahu nih, kita harus update Sidoarjo ini area apa. Kemudian di Sidoarjo itu daerah kecamatan mana aja nih yang merah nih, seperti itu. Kita harus tahu, kita harus punya eh, rute yang akan kita lalui itu di mana saja, istirahat di mana saja. Kemudian kita harus jaga kebersihan sepedanya, terutama bagian yang bersentuhan dengan tangan. Jadi yang handling itu harus bersih, ya. Kemudian sebelum naik bersepeda, bersihkan diri, cuci tangan dengan sabun. Lalu hindari droplet dengan menggunakan pakaian lengan panjang. Nah ini kan sering-sering lupa nih ya teman-teman. Gunakan sarung tangan, ya, tetap pakai masker, pakai kacamata, pakai cap atau penutup kepala, bisa bandana atau cycling cap. Kemudian bisa pilih masker yang kalau saat ini pakai masker yang seperti ini, masker bedah ini. Sebentar, saya nontonnya lewat YouTube ini ya, masih delay deh kayaknya. Masker Pakai masker bedah. yang masker Kemudian bedah. bawa botol minum sendiri. Jadi botol minum kalau bisa sendiri dan itu harus safe. Kemudian jangan lupa bawa hand sanitizer seperti itu, Mbak. Oke. Terus saat bersepeda nanti utamakan bersepeda secara kalau bisa sendiri. Kalau misalkan bergerombol atau berkelompok, aturlah dalam rombongan kecil. Jadi 2 sampai 5 sepeda dengan jarak-jarak yang tertentu. Setelah itu pilih jalur untuk menghindari keramaian. Jangan cari jalur yang ramai atau zona-zona merah, itu kita hindari. Kemudian jaga jarak antara depan dan belakang ini, antara sepeda dan kendaraan yang lain itu minimal 2 meter. Tetap harus ada jarak. Jadi social distancing atau penjagaan jarak itu tetap harus ada. Setelah itu jarak depan belakang sepeda antara sepeda ini minimal ada sekitar 2 sampai 4 meter. Kalau misalkan kecepatannya semakin tinggi saat kita bersepeda, itu nanti jaraknya harus semakin jauh. Karena dengan kecepatan yang tinggi, maka kalau misalkan yang di depan bersin atau apa, dropletnya itu bisa cepat jatuh ke belakang. Seperti itu. Kemudian harus waspada dengan kendaraan yang lain dan harus, yang terakhir ini ya, harus patuh rambu-rambu lalu lintas. Karena banyak pesepeda ini yang seenaknya sendiri nih. Terkadang itu mereka arogan ya. Aku sepeda banyak orangnya. Terkadang ya sepedanya dimasukkan di dalam kafe, itu nggak boleh. Iya. Ada Kemudian yang gitu ya. ada lagi Ya. saat beristirahat cari tempat yang bisa cuci tangan dengan sabun atau kalau tidak ada dengan hand sanitizer. Kemudian bersihkan wajah ya, tangan wajah dengan tisu atau handuk kecil yang kita bawa sendiri, tidak bergantian. Kemudian selalu pakai masker. Nanti kita bahas sendiri, kenapa kok harus masker ya. Kecuali saat makan dan minum. Kalau saat makan dan minum nggak boleh pakai masker. Iya, karena nggak bisa. Wajib. Kita ngebayangin ya. Kecuali maskernya dibelah yang pas bagian bibir gitu ya. Ya, Bisa kebuka itu dibuka ya. Dok? gitu. Terus hindari berbagi bekal dengan orang lain. Jadi bekalnya hanya buat saya, hanya nggak boleh untuk teman yang lain. Kemudian istirahat secukupnya, tidak perlu terlalu lama. Jadi istirahat ya secukupnya saja. Kemudian saat sampai di rumah, sebelum masuk rumah lepaskan semua baju, perlengkapan yang digunakan. Kemudian hindari kontak fisik dengan keluarga, kita bersihkan semua. Kita semprot desinfektan, kemudian kita cuci dengan sabun. Kemudian segera lepas pakaian, kaos kaki, baju, handscoon, kalau sarung tangan itu ya, cap kita lepas semua. Kita mandi dulu. Kalau yang sudah ada kamar mandi di depan rumah, mandi dulu di depan, teramas lah. Habis itu baru kita masuk ke rumah, baru istirahat dengan keluarga. Jadi jangan sampai kita pegang anak kita, istri kita, hindari itu dulu. Kita harus bersih dulu, baru boleh masuk ke dalam rumah. Seperti itu Mbak Atika. Tahapannya nggak panjang, tapi ini demi kebaikan diri sendiri juga gitu ya dok ya. Yes. Nah dokter, ini Atau kan nanti bisa ini ya, Gimana? bisa diambil materinya, nanti saya masukkan di website saya. Oh Bisa gitu, nanti oke. Nanti saya di Oh iya, tapi saya cari nomor handphonenya dokter Arif kok nggak ketemu ya di handphone saya ya. Nanti mungkin boleh di WhatsApp ya dok. Dok, ini kan Ya, kalau di kita Instagram ada. Oh iya ya di IG ya, oke. Dokter, ini kan kalau kita ngomongin tentang bersepeda, selama ini mungkin yang menjadi pertanyaan banyak pihak itu kan bersepeda tapi harus mengikuti protokol, terutama menggunakan masker. Nah, kalau kita bersepeda nih ya, mau bernafas itu kan
akan lebih enak jika kita tidak menggunakan masker. Tadi kalau disampaikan kan maskernya harus masker bedah. Nah, masker bedah itu Ya. apakah juga aman? Maksudnya kan kita kalau bisa menggunakan masker yang memang itu benar-benar menutup sehingga virus-virus atau bakteri itu tidak bisa masuk gitu ya. Tapi kalau masker Ya. bedah itu apakah juga apa ya dalam konteks ini kita masih bisa ada ruang untuk bernafas, tapi itu tertutup, memang benar-benar aman gitu. Ya, masih bisa bernafas. Begini, jadi ukuran molekul dari oksigen dengan ukuran molekul dari virus, jadi atau bakteri itu lebih kecil ukuran oksigen. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, wah nanti saya kehabisan oksigen, bisa mati nih saya. Enggak usah khawatir. Karena saya juga olahraga pun pakai masker. Saya pakai masker. Daripada Iya. bersepeda ya, orang bersepeda itu kan santai. Santai, biasanya teman-teman santai. Saya biasanya lari pagi pun pakai masker. Itu saya tetap, nanti teman-teman kalau tidak takut saya bisa mati nih kalau pakai masker, beli aja. Beli aja sendiri nanti. Nah, yang namanya pulse oximetry. Jadi pulse oximetry itu alat untuk mendeteksi saturasi oksigen di arteri kita. Itu tinggal masukkan aja di jari, gini berapa persen. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya pakai masker itu tidak apa-apa, silakan dipakai saat olahraga, saat beraktivitas, kecuali pakai masker tidak boleh saat makan sama minum, tidak boleh pakai masker. Iya, oke. Oke, Dokter Arif. Nah, ini tadi terkait dengan masker ya. Jadi kalau bisa memang disarankan masker bedah, bukan masker-masker yang apa tuh istilahnya? Masker apa tuh namanya? Scuba. Scuba kayak gitu itu ya. Itu ya. Gimana, Dok? Ya. Memang kalau masker Ya, scuba kalau itu bisa terlalu memang pakai masker yang Heeh. Iya, masker scuba biasanya dia malah bisa memecah saat kita bersin itu jadi aerosol yang malah kecil-kecil. Jadi malah tidak bisa melindungi 100%. Jadi ini juga tidak bisa melindungi 100%, tapi paling tidak ini sekitar 80% itu bisa masker bedah. Tapi jangan olahraga pakai N95. Kalau pakai N95 ya sesak. Oh iya, iya itu dia ya. Jadi benar-benar harus bisa milih masker yang tepat yang digunakan untuk olahraga atau bersepeda ini. Oke, nah Dokter Arif, kalau kita bersepeda itu kan mungkin kemarin-kemarin kita temui juga kok banyak kejadian sudah rutin loh olahraga bersepeda ternyata kena serangan jantung mendadak gitu ya. Atau kalau kita boleh pelajari dari kejadian-kejadian yang ada, Dok, ini apa sih penyebab kok bisa ada kena serangan jantung mendadak gitu? Padahal ini lagi bersepeda gitu, atau mungkin setelah olahraga nih bersepeda, Dok? Ya, jadi seperti ini. Jadi yang saya tegaskan lagi, serangan jantung itu bukan karena memakai maskernya. Jadi serangan jantung itu terjadi karena ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Kapan ada resiko untuk terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung, kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa memprediksi. Yang kita bisa prediksi adalah kita sakit jantung atau tidak. Berarti kita harus periksa dulu. Kita periksa dulu, jadi sebelum sepeda tadi pastikan kondisi kita itu sehat. Kondisi kita tidak sakit, kondisi kita itu sehat, benar-benar fit, tidak ada penyakit jantung dan lain-lain. Kemudian pastikan tidak ada keluhan seperti nyeri dada, sulit bernafas. Udah kalau ada seperti gejala seperti itu tadi, ya langsung ke rumah sakit. Kebanyakan itu gini Mbak Atika, oh saya ini badan ini nggak enak ya, nafasnya berat, saya keringat dingin, saya agak sesak ya, dada saya agak berat, saya tak sepedaan biar sembuh. Nah itu yang salah. Biasanya kalau malah teman-teman dipakai bersepeda, maka pembuluh darah di arteri koronaria itu akan menyempit. Karena beraktivitas adrenalin keluar, dia akan malah menyempit, dia tambah fatal. Nah, itu mengapa banyak kasus-kasus saat ini itu bersepeda kok meninggal serangan jantung. Apakah gara-gara masker? Oh tidak. Biasanya dia punya penyakit bawaan jantung, akan tetapi dia tidak aware terhadap kondisi badannya. Dia memaksakan diri untuk melakukan olahraga tanpa melakukan pengecekan atau pengontrolan dulu ke dokter atau ke sarana kesehatan yang lain. Jadi kalau sebelum bersepeda pastikan kita sedang kondisinya fit, tidak ada penyakit, minum obat yang teratur kalau punya penyakit jantung dan lain-lain, dan pastikan jangan sampai misalkan nyeri di tengah jalan berhenti, sampaikan ke gerombolannya, minta tolong dibawa ke UGD atau tempat pelayanan kesehatan yang terdekat, seperti itu. Oke.
Baik, ya sahabat Suara Sidoarjo, kita masih berbincang tentang kiat bersepeda sehat selama pandemi bersama Dr. Arif Rahman Nurdianto, Kepala Puskesmas Trosobo yang ini gabung. Silakan saya tunggu ya. Dan Dok, ini sebelum kita lanjut, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Dua per tiga komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system,
dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 10:30 siang. Ismail Sabri Yaakob, Menteri Senior Pemerintahan dan Pertahanan Malaysia, menyatakan bahwa penduduk orang yang positif terinfeksi COVID-19 dilarang memberikan suara dalam pemilu negara bagian Sabah yang terlihat pekan ini. Ismail juga mengatakan bahwa orang-orang yang dikarantina masih dapat menggunakan hak suaranya. Mereka akan ditemani oleh petugas kesehatan ke tempat pemungutan suara. Arab Saudi menyatakan akan membuka kegiatan ibadah umroh mulai 4 Oktober. Rencana itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Pembukaan dilakukan setelah kegiatan ibadah umroh ditangguhkan pada Maret lalu karena pandemi COVID-19. Pembukaan itu rencananya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, kegiatan ibadah akan dibuka untuk 6.000 jamaah. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Dialog Kesehatan, sahabat, kita membahas tentang kiat bersepeda sehat selama pandemi. Yang punya pengalaman bersepeda atau mungkin Anda ingin sharing juga, silahkan bisa ditanyakan atau sharing bersama dengan Dr. Arif Rahman Nurdianto, Kepala Puskesmas Trosobo yang sudah tersambung via Zoom dengan kita untuk siang hari ini. Ya, saya belum bisa terdengar suara Dr. Arif. Iya, sebentar ya dok, sebentar dok. Sudah? Oke. Tim tekniknya lagi usil ini soalnya ya. Oke dok, ini sudah ada yang bergabung di redaksi. Saya ke Karin. Iya baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Amirul di Medaeng. Banyak sekali orang-orang yang memang sudah lama memiliki hobi bersepeda. Bahkan ada juga yang bersepeda sampai keluar kota dan juga sampai siang bahkan sore hari. Nah, menurut dokter sendiri, apa aman dengan adanya pandemi seperti ini tapi masih sering bersepeda keluar kota? Terus yang kedua dari Bintang Bagas di Sukodono. Kira-kira selain tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga mengetahui daerah-daerah yang aman atau yang berzona merah, apalagi sih yang harus dan wajib diingat oleh orang-orang yang sedang bersepeda? Udah 2 ya. Bintang atau Bagas? Bintang Bagas ya. Nggak boleh dipilih salah satu ya? Iya, nggak bisa. Oh iya, oke. Dokter, pertanyaan dari Amirul di Medaeng tadi ya, tentang bersepeda itu kan sampai keluar kota. Iya, saya pernah lihat ada teman itu dari Sidoarjo bersepeda itu sampai Pandaan. Ada juga yang dari mana ya, dari Surabaya itu juga sampai Pandaan gitu ya. Terus sampai siang-siang, itu gimana ya dok? Ya, jadi kalau saya bersepeda lah yang cukup lah. Sesuai kita mau membakar berapa kilokalori di tubuh kita. Jadi kalau bersepeda terlalu lama, terlalu jauh juga sebenarnya untuk ini, mohon maaf ini agak-agak parno sedikit ya ngomongnya, tapi kita ngomongnya medis. Di laki-laki itu biasanya kan ada testis nih, Mbak. Kan? Ya di laki-laki ada testis. Kalau misalkan bersepedanya itu terlalu lama dan tidak ada istirahatnya, overwork sel-sel tubuh kita juga bahaya juga buat testis kita.
Jadi teman-teman yang belum menikah, kemudian masih mau program baby atau apa, kalau bersepeda tolong tempat dudukannya itu yang dipilih yang benar-benar nyaman, benar-benar empuk. Kemudian kalau misalkan setengah jam coba berhenti dulu, istirahat, santai-santai dulu, lanjutkan lagi seperti itu. Kemudian bahayanya kalau masa pandemi ini kan kita resikonya untuk tertular itu kan lebih besar ya, karena kita tidak tahu lawan kita itu teman kita, bahkan yang satu grup dengan kita tuh benar-benar bebas dari COVID atau tidak. Saran saya ya, bersepeda boleh, kalau mau jauh ya kalau bisa jangan jauh-jauh, dalam kota saja. Karena resiko untuk membawa penyakit dari kota ini ke kota lain itu juga ada. Kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita selama bersepeda itu harus ngapain aja? Nah, saya buatkan tips-tipsnya yang cukup simple. Nanti saya coba upload di Instagram saya, bisa di apa itu Mbak ya, Instastory. Saya upload di Instastory saya. Nanti bisa bisa dibagikan. Dok, ini saya ditanya sama Karin, Dok, ada Instagramnya apa gitu katanya. Oh, Instagramnya nama saya. Namanya lengkap ya, Dok. Arif Rahman Nurdianto. Arif Rahman Nurdianto ya. Oke. Ya, jadi tipsnya gimana, Dok? Tak buatkan ini vlog. Ya, tak buatkan vlog mengenai bagaimana tips-tips untuk bersepeda di masa pandemi. Oke, siap. Nah, terus ya. Oke. Ini ada telepon ini. Oke, ya. Ya. Silakan, Dok. Jadi tipsnya apa nih? Yang sudah penasaran dengan tips bersepedanya ini apa? Silakan. Tips ya. Jadi tips tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa bersepeda di kala pandemi itu tipsnya harus mematuhi protokol kesehatan. 3M itu harus ya, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Kemudian teman-teman bisa mungkin diputar lagi ya di YouTube-nya. Itu nanti ada tips sebelum bersepeda, kemudian persiapan bersepeda harus apa aja, selama bersepeda, kemudian saat beristirahat seperti apa, dan saat berhenti nanti seperti apa. Contohnya teman-teman harus bawa makanan sendiri, bekal sendiri, bawa minum sendiri, pakai sarung tangan, pakai cap, pakai bawa hand sanitizer, bawa sabun kalau perlu, sabun untuk cuci muka, kemudian teman-teman bawa peralatan secukupnya, dan jangan lupa bawa uang. Dok, kalau bocor bingung nantinya. Dokter, kalau bersepeda itu kan ada pakaian khusus ya yang dipakai untuk bersepeda ya, dan itu kan modelnya sama kayak baju yang kita pakai kalau misalkan kita pilih olahraga renang ya. Jadi dia itu kan bener itu kan kayaknya karet ya, berbahan karet gitu, terus itu kan ketat banget kalau dipakai gitu kan. Nah, kalau di kondisi-kondisi yang karena kita kan juga memakai masker, beda saat dulu mungkin kita bebas aja nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker, pakai baju seperti itu, apakah itu juga ada dampak dan pengaruhnya? Sebenarnya baju yang dipakai oleh teman-teman bersepeda itu baju yang sudah melalui proses ergonomis ya, baju yang ergonomis Mbak sebenarnya. Jadi baju yang ergonomis itu baju yang sudah melalui beberapa riset penelitian di kedokteran olahraga, sehingga baju-baju yang disarankan oleh yang dipakai atlet-atlet itu ya, itulah baju-baju yang memang harus kita pilih. Karena yang pertama, kalau misalkan kita terlalu ombyoan bajunya itu kayak ibu-ibu yang lagi mau ke mall, mau main-main gitu ya, itu ya panas, itu akan meningkatkan heat kita, jadi meningkatkan energi yang kita keluarkan. Jadi yang bagus memang pakai baju yang dipakai seperti atlet-atlet itu, baju yang dari karet itu. Jadi saran saya tidak ada ini ya, tidak ada masalah efek ya yang sama sekali untuk pesepedanya. Yang penting pakai masker itu aja. Sama jaga kesehatan, harus fit dulu sebelum berangkat, seperti itu. Iya, kalau udah kerasa gak enak jangan dipaksakan justru ya, Dok ya. Jangan. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi ya? Saya ke redaksi dulu. Iya, Rama. Ya, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Widiawati di Karangpilang. Tips olahraga yang efektif menurut Dr. Arif di saat pandemi seperti ini selain bersepeda dan juga jogging itu apa sih, Dok? Karena saya juga ingin bersepeda, jogging, tapi kok masih takut juga untuk keluar rumah. Kemudian ada dari Ulfa di Candi. Kalau kita melakukan aktivitas bersepeda itu pasti kan capek. Apalagi ketika kita memakai masker, juga kan otomatis karbon dioksida yang kita keluarkan akan terhirup lagi kepada kita sendiri. Kalau begitu menurut dokter, apa baik jika dilakukan rutin tiap hari atau lebih baik jika dilakukan seminggu sekali?
olahraga bersepeda seminggu sekali atau setiap hari? Atau sebulan sekali? Jadi, perlu saya langsung saya jawab, Pak. Boleh, silakan Dok. Jadi pertanyaan yang di Karangpilang tadi, olahraga apa ya yang saya sarankan? Olahraga yang saya sarankan ada olahraga yang sifatnya aerobik. Jadi olahraga yang aerobik itu bagus untuk jantung dan paru-paru. Apa saja olahraga itu? Jogging. Jogging tidak perlu jauh-jauh jogging dari Sidoarjo ke Surabaya. Jadi jogging itu cukup lah di depan rumah depan itu depan belakang dan harus rutin. Jadi seminggu itu minimal olahraga itu 3 kali 50 menit. Jadi 1 minggu itu sempatkan kita menghabiskan waktu 150 menit untuk berolahraga yang sifatnya aerobik. Aerobik itu apa? Aerobik itu yang tidak terlalu capek, tetapi dia stabil. Kemudian kemampuan untuk kesempatan kita untuk menghirup udara bebas dan segar itu cukup. Seperti contohnya apa? Ya jogging aja. Kalau punya sepeda statis, silakan sepeda statis di rumah. Kalau saya prefer sepeda statis di rumah. Saya taruh di lantai 2, saya sepedaan sendiri di atas seperti itu. Kemudian apalagi senam aerobik bisa. Teman-teman bisa melakukan yoga atau melakukan apa Mbak yang saat ini lagi hits ini? Apa ya? Apa itu? Ya yoga. Pilates gitu ya? Apa bukan ya? Ya. Yang lagi ya. yang lagi in senam. Iya. Kalau saya sih bisa lihat. Oh ya, silakan Dok, gimana? Apa Mbak Atika? Kalau Mbak Atika gimana? Sekarang udah nggak pernah. Saya senamnya itu waktu MC aja. Biasanya kan ada mau mere. Itu dance ya, Dok? Bukan ya? Beda ya? Itu bagus. Ya. Jadi banyak aplikasi Mbak Atika. Jadi aplikasi di internet itu yang program kita olahraga sampai turun berat badan berapa itu kan ada tuh. Itu silakan di-download dan mereka ada trainer-trainer yang benar-benar bisa. Saya mau mengecilkan perut, olahraganya nanti harus seperti apa, jenis olahraganya, geraknya seperti apa, itu ada semua. Jadi teman-teman bisa lebih ada ahlinya sendiri ya. Kalau saya kan hanya dokter, sarannya hanya aerobik. Tapi kalau mengenai yang expert di olahraga, untuk misalkan saya mau mengecilkan perut, bentuk otot lengan, bentuk bicep, tricep kita, itu harus ada yang lebih expert dari saya. Dan saya bukan expert. Dan saya hanya bisa menyarankan download aplikasinya, teman-teman bisa melakukan olahraga sesuai saran dari ahli-ahli tadi. Sifatnya harus rutin, kemudian aerobik dan tidak terlalu capek. Kemudian yang terakhir tadi apa Mbak Atika? Tentang kalau bersepeda udah terjawab belum ya? Tadi kalau bersepeda itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap hari? Iya. Itu belum saya jawab. Jadi bersepeda itu sifatnya ada satu untuk sport, kemudian ada untuk refresh. Jadi kalau untuk refresh kita mau refreshing ya bolehlah seminggu sekali. Tetapi kalau untuk olahraga ya seminggu 3 kali. Satu kali olahraga berilah durasi 50 menit. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Tetap harus ikut protokol kesehatan. Betul ya. Jadi olahraga itu bukan olahraga yang lagi musimnya sepeda ya saya sepeda, enggak. Jadi olahraga itu memang harus kita lakukan dengan durasi 150 yang disarankan itu 150 menit per minggu seperti itu. Baik ya sahabat suara. Baik, yang mau gabung juga silahkan, Anda masih bisa lanjut untuk sharing juga bersama dengan Dr. Arif di menit ke-45. Saya jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjut lagi masih membahas tentang kiat bersepeda sehat selama pandemi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai Pak. Emang kenapa? Enak tuh Pak. Bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat plaza Telkom terdekat, Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya? Oke, Bos. Wujudkan bersama IndiHome.
Setelah Sarip mati dengan kepala semburan darah itu kan kebetulan dekat kali itu. Ya, oleh pasti itu kebetulan simboknya Sarip itu umbai. Ada darah. Ada darah. Nah, darah itu diikuti. Ternyata di situ ada Sarip. Nah, Sarip yang sudah mati karena kepalanya susah tadi oleh Mbok Sarip. Sarip, bangun kamu, kamu belum saatnya mati. Seketika itu Sarip bangun atau hidup. Berapa kali pun kamu mati, kalau Jengkok masih hidup, kamu tidak bakalan mati. Cerita perlawanan rakyat Indonesia di masa penjajahan tidak hanya terjadi di kota besar. Banyak cerita heroik rakyat desa yang juga melawan penjajah, seperti di lingkup Surabaya dan Sidoarjo. Salah satunya Sarip Tambak Oso. Seperti diceritakan oleh Cak Sutrisno, salah satu pegiat seni dari Gedangan Sidoarjo, legenda Sarip Tambak Oso ada dan menyebar di warga sudah lama. Bahkan cerita Sarip Tambak Oso jadi menu wajib untuk seni ludruk selain legenda dari Pak Sakera. Sarip Tambak Oso itu sebetulnya dia tuh seorang pemuda yang mempunyai nama Sarip. Nah, tambak memang kehidupan masyarakat desa setempat yang ditinggali Sarip tuh mempunyai tambak Oso. Jadi Sarip Tambak Oso itu nama besar menyebut nama desa. Pemuda, pemberani meskipun dia anak seorang janda. Dia mempunyai gemar sekali kalau dia tuh sifatnya pemarah, tapi kalau tidak dimarahi istilahnya. Ibarat orang tidak mau jiwit kalau tidak dijiwit orang, itu Sarip. Sarip Tambak Oso muncul saat kompeni Belanda memungut pajak. Perangkat desa yang saat itu diangkat oleh kompeni memaksa rakyatnya membayar pajak. Sarip itu orangnya pantang menyerah dan pantang takut sama siapapun. Warga setempat, dia suka mencuri, dia suka menjarah orang lain. Itu pun Sarip pada hakikatnya tidak pernah hasil dari curian itu untuk diri sendiri. Tidak, bahwa hasil dia menjarah itu memang betul-betul untuk orang-orang yang sama-sama hidupnya susah. Ibaratnya, Sarip Tambak Oso adalah Robin Hood versi lokal Surabaya Sidoarjo. Akibatnya, dia dikejar oleh pihak kompeni Belanda, beberapa kali ditangkap dan dibunuh, tapi beberapa kali juga muncul lagi. Cerita yang beredar di masyarakat, selama ibunya masih hidup, Sarip Tambak Oso tidak akan pernah bisa mati. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok montok kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Ya mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Ya, sahabat, kembali di program Dialog Kesehatan ya. Kita masih bersama Dr. Arif Rahman Nurdianto, Kepala Puskesmas Trosobo. Kita bahas tentang bersepeda sehat selama pandemi. Nah, dokter, ini kalau dari pengalaman dari bersepeda sendiri, saya coba bacakan dulu yang sudah masuk pertanyaan dari Pak Musaki yang ada di Sukodono ini ya. Jadi kalau tadi saya sempat baca, kayaknya ini memang sharing pengalamannya gitu, Dok. Ya, selamat siang Dr. Arif. Saya ingin cerita saja tentang kemarin tetangga-tetangga ini kan pada bersepeda. Tapi memang tidak seantusias dulu sebelum adanya pandemi. Setelah ada pandemi ini sempat break, nggak pernah bersepeda sama sekali. Terus lanjut kemarin itu sudah mulai ada yang mengkoordinir untuk mengadakan bersepeda bersama para tetangga yang ada di lingkup RT saya. Nah, tapi memang diputuskan kemarin itu sepakat untuk bersepedanya ini di kawasan Pacet. Jadi sepedanya dibawa dulu naik mobil terus ke daerah Pacet. Nah, di sana kan datarannya naik turun. Nah, tapi yang ikut ini dari orang-orang yang usianya itu macam-macam, antara 40 tahun ke atas sampai 60 tahun. Kira-kira dengan dataran yang naik turun begitu dan dengan usia yang 40 sampai 60 tahun ini, apakah aman dan adakah jenis bersepeda yang aman untuk masing-masing usia? Dokter, boleh kita tanggapi dulu? Oke, boleh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya, langsung diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi kalau bisa Bapak ditanyakan dulu saja anggota yang ingin bersepeda tadi, yang penting tetap lakukan protokol kesehatan. Kemudian pertimbangkan juga kesehatan. Jadi meskipun usianya sepuh atau sudah tua, tetapi bila tidak ada gangguan kesehatan, tidak apa-apa maksud saya. Tapi pertimbangan juga untuk periksalah dulu sebelum melakukan kegiatan. Jadi ada general check up lah. Bapak-bapak yang mau periksa, hitung-hitung saya general check up nih setahun sekali, ada rekam jantung dan lain-lain. Kemudian kalau bisa, kalau masa pandemi seperti ini, hindari tempat keramaian seperti Pacet tadi sih. Kalau saya sih di sana pasti ramai sekali. Kemudian pastikan apakah benar-benar aman seperti itu. Mending dipertimbangkan kembali kenapa tidak sepedaan di dekat-dekat wilayahnya saja. Kan kita masih punya banyak sawah-sawah yang hijau ini juga. Seperti itu. Kemudian kalau di masa pandemi ini saya juga tidak berani menyarankan silakan atau tidak, ya itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi saya sebagai tenaga kesehatan, mari kita kalau bisa ya di dalam kota dulu aja. Karena kenapa? Takutnya kalau saya membawa virus ya, saya jalan-jalan ke Mojokerto, saya malah menulari orang di daerah sana, itu kan juga nggak enak. Seperti itu. Kalau sepeda untuk dewasa, untuk orang tua, ada juga Pak sepeda yang sepeda statis itu. Kalau saya sih sering pakai sepeda statis ya, jadi saya sering sepedaan sendiri di rumah sambil nonton TV. Kalau nggak gitu, Bapak juga bisa bersepeda secara virtual. Jadi beli alat itu yang bisa dipakai gini ya, seperti kacamata itu ya. Jadi kita merasakan kita sedang di mana gitu, tapi kita bersepeda di rumah sebenarnya. Seperti game-game virtual. Oke. Itu kayaknya lebih mending gitu ya, Dok. Oke, terakhir Dokter, ini tidak terasa kita sudah di sesi akhir ya untuk perbincangan. Oh, ada yang gabung lagi, Dok, sebentar. Ya. Saya ke Rama. Ya, ada satu lagi yang bergabung dari Irda di Tulangan. Saya sama teman saya minggu kemarin sepedaan bareng dari Tulangan ke Ngoro rencananya. Tapi teman saya ini di tengah jalan nggak kuat dan minta berhenti padahal baru sampai di Grembung. Akhirnya saya balik lagi nggak jadi ke Ngoro. Ada tips nggak? Ngoro mana? Ngoro Kediri? Ngoro itu di Mojokerto. Oh, Ngoro itu. Ngoro Mojokerto. Kirain Ngoro Kediri. Ada tips nggak, Dok, buat jaga stamina untuk bersepeda biar nggak cepet capek? Biar nggak cepet capek, sering minum. Mungkin gitu, enggak ya? Gimana Dokter Arif? Jadi begini, capek tidak capek itu tergantung kita itu baru pertama menaiki sepeda atau tidak. Jadi kalau kita sudah vakum lama tidak naik sepeda, kita deket-deket dulu aja. Kita melatih, membiasakan tubuh kita untuk beradaptasi. Jadi lakukan adaptasi dulu. Adaptasinya seperti apa ya? Coba aja jogging-jogging dulu. Kalau sudah kuat, misalkan jarak 500 meter atau apa, boleh kita bersepeda. Nanti sepedanya juga jangan langsung diforsir, kita langsung jalan 5 kilo, enggak, 1 kilo berhenti dulu, berhenti sebentar, sejenak, 5 menit, bawa minum sendiri kan, habis itu kita jalan lagi. Habis itu minggu berikutnya kita coba lagi lari
atau lari lagi ya, lari di rumah, kemudian sepedanya misalkan ditambah lagi 10 kilo, tapi tetap harus ada ininya, harus ada rentang waktunya. Ibaratnya itu tubuh itu tidak bisa kalau langsung full, langsung kita beri dosis yang tinggi, itu nggak bisa. Kalau teman-teman makan kan apa bisa langsung satu tempayan penuh, itu kan nggak bisa, jadi sedikit-sedikit. Kalau bisa ya rutinkan, naikkan jaraknya dari seminggu itu naikkan 1 kilo, seminggu kemudian naikkan 2 kilo, minggu ketiga naikkan 4 kilo, seperti itu. Caranya seperti itu, sama minum air putih yang banyak, jangan merokok, jangan merokok, dan hindari orang yang merokok, seperti itu. Oke, Ya. baik. Nah, dokter, ini tidak terasa sudah di sesi akhir untuk perbincangan kita. Berarti nanti kalau yang ingin tahu lebih detailnya lagi, boleh follow, bisa lihat juga di Instagramnya Dokter Arif ya, Arif Rahman Nurdianto gitu ya. Siap. Ya. Oke, baik, Dokter Arif, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Ya. Salam untuk semua sahabat-sahabat yang ada di Trosobo. Ada di YouTube. Oh iya, saya sampaikan. Boleh. Di YouTube juga ada, Mbak, silakan bisa dibuka juga, ada tips-tips juga di sana. Oke, namanya sama ya? Sama. Ya. Oke, baik. Dokter Arif, terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.